Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul bimbingan ibadah bagi orang yang sakit atau taharah atau bersuci. Materi yang pertama adalah bimbingan ibadah bagi orang yang sakit. Bimbingan rohani Islam yang merupakan proses pemberian bantuan dari seseorang pembimbing rohani terhadap orang sakit dan bermanfaat bagi keluarga yang anggota keluarganya sakit, bisa memahami tentang sakit, bahkan bisa membimbing, mengarahkan dalam rangka pelaksanaan ibadahnya, dengan tujuan agar orang yang sakit sadar bahwa penyakit itu adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih bersabar, lebih optimis, bisa melaksanakan ibadah mahdoh atau sholat dengan khusyuk. Pasien lebih mantap untuk melakukan ibadah dengan ilmu yang mereka dapatkan dari seorang pembimbing rohani, dan akhirnya mereka disadarkan untuk menghadapi sebuah penyakit. Faktor yang dapat menyembuhkan pasien pada dasarnya ada dua macam. Pertama, sentuhan medis yang dilakukan oleh dokter dan perawat. Kedua, sentuhan rohani yang dilakukan oleh tim binroh, yaitu bimbingan motivasi, bimbingan ibadah, bimbingan akhlak, diskusi atau bercerita. Dengan demikian, ketenangan lahir dari pasien dengan sendirinya akan disembuhkan oleh si energi yang ada di dalam dirinya sendiri. Yang selanjutnya ialah pengertian taharah atau bersuci. Taharah menurut bahasa berasal dari kata tahur, artinya bersuci atau bersih, baik itu suci dari kotoran lahir dan batin berupa sifat dan perbuatan cela. Dan menurut istilah, taharah adalah mensucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi salat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau batu. Penyucian diri di sini tidak terbatas pada badan saja, tetapi juga termasuk pakaian dan tempat. Tata cara bersuci bagi orang yang sakit. Yang pertama, orang sakit memiliki kewajiban yang sama dengan orang yang sehat dalam bersuci, yaitu berwudu dari hadas kecil dan mandi karena hadas besar. Yang kedua, sebelum wudu harus beristinja dengan air atau dengan batu atau benda lain yang bisa menggantikan batu setelah buang air kecil atau besar. Yang ketiga, apabila si sakit tidak sanggup berwudu menggunakan air karena tidak sanggup, takut akan bertambah sakitnya atau memperlama masa penyembuhannya, maka dia dibolehkan untuk bertayamum. Yang keempat, apabila sakitnya ringan sehingga air tidak berbahaya baginya, tidak menyebabkan sakit, tidak memperlama proses penyembuhan, maka tidak diperbolehkan tayamum. Yang kelima, bila tidak mampu bersuci sendiri, maka ia bisa diwudukan atau ditayamumkan oleh orang lain. Yang keenam, jika pada sebagian anggota badan yang harus disucikan terluka, maka ia tetap dibasuh dengan air. Jika hal itu membahayakan, maka diusap sekali. Caranya, tangannya dibasahi dengan air lalu diusapkan di atasnya. Jika pengusap luka juga membahayakan, maka ia bisa bertayamum. Yang ketujuh, jika pada tubuhnya terdapat luka yang digips atau dibalut, maka mengusap balutan tadi dengan air sebagai penggantinya dari membasuhnya. Yang kedelapan, wajib bagi si sakit untuk memperhatikan kebersihan badan, pakaian, dan tempatnya dari najis sebelum sholat. Jika tidak sanggup membersihkannya, dia boleh salat apa adanya. Yang terakhir, apabila orang sakit tersebut tidak sanggup mengontrol buang air kecil,
maka dia harus beristinja dan berwudu setiap kali hendak sholat setelah masuk waktunya. Itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Jika ada kurang atau kesalahan saya mohon ampun, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.